adalah sebuah konsekuensi daripada energi. Sebuah konsekuensi daripada energi perjanjian lama, sebuah konsekuensi daripada energi perjanjian baru. Yang dimaksud perjanjian lama di dalam bahasan ini adalah yang memasuki masa-masa umur 40 tahun. Kata Allah, bagi manusia yang sudah mencapai 40 tahun, harus sudah mampu menciptakan energi yang baik, yang positif. Apa yang dimaksud energi yang baik, yang positif? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan sekarang ini, kita akan membahas bahwa manusia hidup di bumi ini, hidup di alam dunia ini, berada di antara dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan perjanjian lama, perjanjian baru di dalam bahasan ini adalah sebuah konsekuensi daripada energi. Sebuah konsekuensi daripada energi perjanjian lama, sebuah konsekuensi daripada energi perjanjian baru. Yang dimaksud perjanjian lama di dalam bahasan ini adalah apa yang dilakukan baik atau buruk oleh orang tua. Apa yang dipikirkan baik atau buruk oleh orang tua. Nah, apabila seseorang beraktivitas dan berpikir fokus pada suatu hal, nah maka energi itu nanti akan semakin besar, akan semakin kuat, akan memancar kepada anak. Misalkan, ini contoh, ada seorang pekerja, seorang pegawai, otomatis aktivitas dan pikiran berfokus di sana. Jadi energi pikiran, energi aktivitas itu nanti akan semakin besar, akan semakin kuat, dan memancar nanti kepada anaknya. Energi itu nanti pada anaknya akan menjadi besar dan akan berwujud. Artinya, suatu saat anaknya akan menjadi pegawai atau pekerja. Misalkan juga contoh yang lainnya, ada seorang pebisnis, ada seorang pengusaha. Otomatis aktivitas dan pikirannya berfokus di bidang itu. Jadi energi nanti semakin besar, semakin kuat, semakin tajam, dan akan memancar, akan turun kepada anaknya. Jadi energi itu nanti akan berkembang pada tubuh anaknya dan akan berwujud. Yang artinya suatu saat anaknya nanti ada keinginan untuk menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis. Dan energi itu nanti akan menuntun anak tersebut untuk menjadi pengusaha atau pebisnis. Misalkan juga, atau contoh lain, ada seorang yang bergelut di bidang dunia metafisika. Bergelut di dalam bidang ilmu-ilmu goib. Nanti aktivitas dan pikiran berfokus di sana, energinya akan nanti semakin besar, semakin kuat, semakin tajam. Dan nanti bisa memancar atau turun kepada anaknya. Dan suatu saat kemudian nanti anaknya bisa saja ada yang berkeinginan dan menjadi untuk seorang ahli metafisika, bergelut di dalam dunia metafisika, di dalam ilmu-ilmu goib. Contoh lain, misalkan ada seorang yang aktivitasnya dan pikirannya di dalam suatu bidang yang tidak baik. Nah, itu juga otomatis aktivitas dan pikiran berfokus di dalam bidang itu dan energinya nanti semakin besar, semakin kuat, semakin tajam dan akan memancar nanti kepada anaknya. Suatu saat anaknya nanti
bisa saja mendapatkan suatu kesulitan, bisa saja sebuah penyakit, sebuah musibah, masalah, kesialan, dan lain-lain. Ada sebuah fenomena mungkin kita pernah melihat. Ada seorang anak dari kecil hingga dewasa baik-baik saja. Begitu pula dengan tingkah lakunya baik-baik saja. Tetapi seterusnya setelah itu, anak tersebut banyak mendapatkan penyakit, musibah, bencana, kesialan, dan lain-lain. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Itu berarti pada tubuh anak itu ada warisan energi yang tidak baik, ada pancaran energi yang tidak baik yang diwariskan, yang dipancarkan daripada orang tuanya. Ada pepatah bahwa buah jatuh tidak akan jauh daripada batang pokoknya. Itu adalah perjanjian yang ke-1, adalah konsekuensi daripada energi perjanjian lama, konsekuensi daripada apa yang dilakukan dan dipikirkan baik atau buruk oleh orang tua. Selanjutnya, perjanjian baru adalah sebuah konsekuensi dari energi perjanjian baru, adalah apa yang dilakukan baik atau buruk, apa yang dipikirkan baik atau buruk oleh diri sendiri. Nanti akibatnya akan kembali kepada diri sendiri. Berbuat baik, berpikiran baik, akan menerima akibat yang baik. Berbuat tidak baik, berpikiran tidak baik, akan menerima akibat yang tidak baik. Karena itu, supaya manusia selalu memancarkan energi yang baik, yang positif, nah Allah sudah mengingatkan kepada kita semua. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua. Khususnya kepada kita yang memasuki masa-masa umur 40 tahun. Kata Allah, bagi manusia yang sudah mencapai 40 tahun, harus sudah mampu menciptakan energi yang baik, yang positif. Apa yang dimaksud energi yang baik, yang positif itu? Jadi energi yang baik, yang positif yang harus diciptakan, yang sudah diciptakan oleh manusia yang sudah mencapai masa-masa umur 40 tahun adalah yang ke-1, harus sudah mengetahui cara bertaubat dan harus sudah bertaubat. Apabila manusia pada masa 40 tahun atau lebih belum tahu cara bertaubat dan belum bertaubat, nah itu adalah pertanda, itu adalah tanda-tanda. Pertanda apa? Pertanda sulit untuk berubah, sulit untuk berkembang. Kenapa demikian? Karena berpotensi nanti untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Sedangkan kekuatan tubuh dan pikiran semakin melemah dan energi yang negatif semakin membesar. Nah, yang kedua, energi yang baik, yang positif yang kedua, yang harus diciptakan oleh manusia yang sudah mencapai umur 40 tahun adalah harus sudah mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk anak keturunan, untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga yang harus sudah diciptakan oleh manusia yang sudah mencapai umur 40 tahun adalah harus sudah mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, seluas-luasnya, sebesar-besarnya, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itu sudah diingatkan oleh Allah kepada kita semua, khususnya kepada siapa saja yang memasuki umur 40 tahun dan seterusnya. Jadi itu adalah manusia hidup di bumi ini, di alam dunia ini, berada di antara dua perjanjian, yang artinya konsekuensi daripada sebuah energi adalah apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dipikirkan oleh orang tua baik dan buruknya.
dan apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh diri sendiri, baik ataupun buruknya. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Kita semua sedang berproses, sedang belajar untuk lebih baik lagi. Semoga obrolan ini ada manfaatnya dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.